nggak reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain. Lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya tertinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposito? Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian, berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, ayam ibu tinggal boleh diambil. Emas gimana, Mas? Kalau emas, ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emas setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi, negara minjem ayam sama ibu. Mereka janji sekian tahun akan dibalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu ini akan digunain pemerintah untuk membangun negara. Ada lagi. Look, Depa! Professor Aziza announced a storytelling competition. We should totally participate. Let's create amazing stories. Oke, video sebelumnya membahas tentang keuangan, tentang administrasi. Maka dari itu, sekarang kita akan membahas tentang keuangan pula. Akan tetapi, manajemen keuangan dalam pendidikan. Baiklah, pembahasan pertama yang kita bahas adalah pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Cangkupannya meliputi perencanaan anggaran pendidikan, pengaliran sumber dana, pemerintah, orang tua masyarakat, hibah, dan lain sebagainya, penggunaan pencatatan, pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Adapun tujuan manajemen pembiayaan pendidikan, yang pertama, menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kelangsungan proses pendidikan. Yang kedua, menggunakan dana secara efisien dan efektif agar hasil pendidikan atau mutu meningkat. Yang ketiga, menjaga keadilan dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik. Dan yang keempat, mengelola resiko keuangan, misalnya kekurangan dana, biaya tidak terduga, dan secara sistematis. Lalu berikutnya adalah prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, efisiensi. Dana digunakan dengan hemat, tidak boros, dan sesuai kebutuhan nyata. Yang kedua, efektivitas. Penggunaan dana benar-benar mendorong tercapainya tujuan pendidikan. Keadilan, distribusi dana memperhatikan keadilan dan pemerataan antar satuan pendidikan atau daerah. Transparansi, perencanaan penggunaan dana dan pelaporan keuangan bersifat terbuka dan mudah diakses. Akuntabilitas berarti pengelolaan dana dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Pola pendanaan direncanakan agar tetap berkelanjutan dari tahun ke tahun. Penjelasan yang terakhir yang ini tahapan atau kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan pembiayaan. Yang kedua, pengalokasian dan penggunaan dana. Yang ketiga, penggalian sumber dana, pengawasan dan pengadilan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.